Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan SPT tahunan PPh Badan. Di sini materi atau modul yang saya gunakan berasal dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi materi atau modulnya bukan saya sendiri yang membuat. Sebelum masuk pada penjelasan pelaporan SPT tahunan PPh Badan, saya jelaskan terlebih dahulu ketentuan umum SPT tahunan PPh Badan. Dalam hal untuk memenuhi kewajiban perpajakan berupa pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan, dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. Kemudian SPT tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang telah memiliki akses mewakili badan pada aplikasi Kortek. Kemudian SPT tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan atau dokumen sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 garing PMK 03 tahun 2007. Selanjutnya, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selanjutnya, atas pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak dalam kurung bank resepsi atau menggunakan saldo deposit apabila jumlahnya mencukupi untuk pembayaran secara penuh. Wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan tersebut paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Kemudian, apabila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT tahunan kepada wajib pajak, akan dikirimkan surat teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Kemudian, setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, penjelasan cara pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Tahap pertama untuk melaporkan SPT tahunan PPh Badan yaitu login pada Cortex dengan mengisikan username, password, serta memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian memasukkan kode CAPTCHA. Jika sudah diisi semua, maka tekan login. Sebagai contoh, kita menggunakan akun kuasa wajib pajak untuk mewakili badan dalam pembuatan SPT. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian kita pilih sub menu surat pemberitahuan atau SPT. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada menu samping kita pilih konsep SPT, untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk membuat SPT baru, kita tekan tombol Create Tax Return, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian jika tombol Create Tax Return ditekan, maka akan tampil halaman Create Tax Return.
Di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Selanjutnya, untuk tujuan pembuatan SPT tahunan badan rupiah, maka wajib pajak memilih pajak penghasilan badan dalam rupiah. Selanjutnya, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan telah mengajukan pemberitahuan, maka wajib pajak memilih pajak penghasilan badan dalam dolar. Pada contoh di sini, tax type diisi pajak penghasilan badan dalam rupiah. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada kolom tax return type ada beberapa pilihan. Yang pertama, jika untuk pembukuan dalam mata uang rupiah, maka pilih SPT PPh badan rupiah. Kemudian jika untuk pembukuan dalam mata uang dolar, maka pilih SPT PPh badan dolar. Sebagai contoh, di sini diisi dengan SPT PPh badan rupiah. Itu tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu tax return period type. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, SPT tahunan. Pilihan ini biasa digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan, pembayaran maupun perhitungannya, yakni dalam kurun waktu setahun atau 12 bulan, atau sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya, SPT sebagian. Pilihan ini biasanya digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan, pembayaran maupun perhitungannya, yakni merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak yang bersangkutan dan dapat berupa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Sebagai contoh, pada tax return period type diisi dengan SPT tahunan. Kolom selanjutnya yaitu tax period atau periode pajak. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda sekarang. Sebagai contoh, di sini akan melaporkan periode pajak tahun 2023 Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya pada kolom tax return model, pilih normal. Selanjutnya jika semua kolom sudah terisi, maka tekan tombol save. Setelah kita mengisi tadi, maka kita akan kembalikan ke halaman awal atau halaman konsep SPT dan datanya akan otomatis tampil. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya jika kita ingin mengisi SPT, maka tekan tombol mata ini atau tombol view, maka kita akan diarahkan ke halaman pengisian formulir SPT. Seperti ini untuk halamannya. Kemudian pada bagian header, wajib pajak perlu memilih metode pembukuan. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, pembukuan setelah akrual dan pembukuan setelah kas. Sebagai contoh, di sini memilih pembukuan setelah akrual. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian pada bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Di sini berisi tentang NPWP, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian bagian B, yaitu informasi laporan keuangan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Ini diisi tentang bidang usaha perusahaan Anda. Berikut beberapa contohnya, yaitu umum, pabrikan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan perusahaan Anda. Sebagai contoh, di sini memilih umum. Untuk tampilannya seperti ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Jika Anda menjawab ya, maka pilih opini auditnya. Sebagai contoh yaitu wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda sekarang. Selanjutnya yaitu NPWP kantor akuntan publik. Ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publiknya. Kemudian nama kantor akuntan publik. Ini diisi dengan nama kantor akuntan publiknya. Tampilan bagian B seperti ini. Selanjutnya bagian C, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 5. Kemudian, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Jika Anda menjawab no, maka wajib pajak akan diminta untuk menjawab pertanyaan pada bagian D, yaitu perhitungan PPh, dan lain-lain. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal dijawab yes atau no. Ini disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda sekarang. Selanjutnya bagian D, yaitu perhitungan PPh. Di
Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 13-A. Kemudian, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 13-B bagian B, dan lain-lain. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Selanjutnya bagian E, yaitu pengurangan PPh terhutang. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 3. Kemudian, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh terhutang? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 13-C. Tampilannya seperti ini, tinggal dijawab yes atau no, dan disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Selanjutnya bagian F, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Di sini terdapat pertanyaan, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jika Anda menjawab ya, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi kolom isian dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya. Tampilannya seperti ini, tinggal diisi dengan sesuai keadaan perusahaan Anda sekarang. Selanjutnya bagian G, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Di sini juga terdapat pertanyaan, yaitu apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan angsuran laporan perhitungan PPh pasal 25? Jika Anda menjawab ya, maka pastikan wajib pajak menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan jika Anda menjawab tidak, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 6. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya bagian G, yaitu pernyataan transaksi. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Jika Anda menjawab ya, maka isilah lampiran 10A, 10B, dan 10C. Kemudian, apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Jika Anda menjawab ya, maka isilah lampiran 10D, dan lain-lain. Tampilannya seperti ini diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Selanjutnya bagian I, yaitu lampiran lainnya. Di sini wajib pajak akan diminta untuk mengunggah lampiran-lampiran sesuai kondisi yang dimiliki untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Selanjutnya, terdapat beberapa lampiran yang perlu diunggah. Sebagai contoh, yang pertama, laporan keuangan yang telah diaudit. Ini bersifat wajib. Kemudian laporan keuangan konsolidasi untuk entitas grup. Kemudian opini audit, laporan keuangan konsolidasi untuk bentuk usaha tetap, dan lain-lain. Ini diunggah sesuai dengan keadaan perusahaan Anda sekarang. Tampilannya seperti ini. Berikutnya cara untuk melampirkan dokumennya, yaitu yang pertama, tekan tombol choose ini, kemudian pilih dokumen yang ingin Anda upload. Jika dokumennya sudah tampil seperti ini, maka tekan tombol upload. Kemudian filenya akan tampil seperti ini. Selanjutnya bagian J, yaitu pernyataan dan tanda tangan. Di sini wajib pajak diminta untuk memberikan tanda centang pada pernyataan. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal dipencet tombol centang ini.
Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi oleh wajib pajak. Yang pertama NIK atau NPWP, kemudian nama lengkap dan jabatan. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian wajib pajak disarankan untuk menyimpan konsep SPT atau shift draft terlebih dahulu sebelum mulai menyiapkan lampiran yang telah tersedia. Tampilannya seperti ini. Tinggal ditekan shift draft. Kemudian apabila formulir SPT induk beserta lampiran telah disiapkan, maka wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT tahunan badan dengan mengklik tombol bayar dan kirim atau Pay and Submit. Tampilannya seperti ini. Jika sudah berisi SPT-nya dan lampirannya, maka tekan tombol Pay and Submit. Selanjutnya, apabila satu SPT tahunan badan yang dibuat adalah nihil atau lebih bayar, maka SPT tahunan badan akan langsung terlaporkan dengan terlebih dahulu mengisikan data penandatanganan SPT. Seperti signer provider, signer ID, dan signer password, seperti yang tertampil di bawah ini. Jika data sudah terisi semua, maka tekan tombol Confirm Sign. Kemudian apabila wajib pajak memiliki deposit dengan jumlah nominal yang mencukupi untuk membayar pajak terutang pada SPT tahunan badan, maka akan muncul notifikasi memberikan pilihan kepada wajib pajak. Tampilannya seperti ini. Jika ingin menggunakan deposit yang dimiliki untuk membayar pajak yang terutang, maka tekan tombol deposit atau deposit balance transfer. Kemudian jika wajib pajak ingin membuat ID billing atas pajak yang terutang pada SPT tahunan badan, maka tekan tombol buat billing atau create billing code. Lalu dokumen billing akan otomatis terbuat dan terunduh. Seperti ini untuk tampilannya. Kemudian apabila wajib pajak memilih menggunakan deposit, maka SPT tahunan badan akan otomatis terbayarkan dan tersampaikan. Dan otomatis status SPT-nya akan berubah menjadi SPT dilaporkan, seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian apabila wajib pajak memilih untuk membuat billing, maka wajib pajak harus melakukan penyetoran atas nominal pada billing tersebut. Kemudian sebelum melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT tahunan badan akan berubah statusnya menjadi SPT penunggu pembayaran. Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT tahunan badan akan berubah status menjadi SPT dilaporkan. Seperti ini tampilannya. Kemudian setelah SPT tahunan badan berhasil dikirimkan atau submitted, maka wajib pajak dapat mengunduh atau mendownload bukti penerimaan elektronik dan cetakan SPT tahunan badan induk dengan mengklik ikon sebagaimana yang tertampil di bawah ini. Jika ingin mendownload bukti penerimaannya, maka tekan tombol hijau ini, maka akan tampil seperti ini. Jika ingin mendownload SPT-nya, maka tekan ikon yang merah ini, maka akan tampil seperti ini. Ini yaitu lampiran 1 atau laporan keuangan. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian di sini terdapat laporan laba rugi dan laporan neraca yang harus diisi sesuai dengan perusahaan Anda. Kemudian bagian A atau laporan laba rugi. Yang pertama, setiap saldo akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi. Kemudian wajib pajak mengisi akun laporan laba rugi pada tabel bagian A seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan. Kemudian jika akun laporan laba rugi pada tabel bagian A tidak ada dalam laporan keuangan, maka kolom nilai akun laporan laba rugi dalam tabel bagian A tersebut tidak perlu diisi. Kemudian jika akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam tabel bagian A, maka pindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam tabel bagian A. Kemudian untuk mengisi akun pada bagian A ini yang perlu dilakukan adalah mengeklik ikon pensil di sebelah kiri akun yang akan diinputkan datanya. Untuk tampilannya seperti ini, tinggal kita tekan tombol pensil ini. Kemudian jika tombol pensil ditekan, maka akan tampil halaman seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama, akun code ini akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang dipilih. Sebagai contoh, memilih akun dengan kode 4002 untuk kode akun penjualan dalam negeri. Kemudian description ini akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang dipilih. Contoh domestik untuk penjualan dalam negeri. Kemudian amount atau komersial ini diisi dengan nilai nominal
atau komersial dari akun yang dipilih. Kemudian non-taxable object diisi dengan nilai nominal dari objek yang tidak terutang pajak. Kemudian subject to final tax diisi dengan nilai nominal objek yang dikenakan pajak final. Kemudian non-final ini akan terisi otomatis dengan nilai nominal setelah dikurangi non-objek dan yang dikenakan pajak final. Kemudian positive fiscal correction diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif atas akun yang dipilih. Kemudian negatif fiscal correction diisi apabila terdapat koreksi fiskal negatif atas akun yang dipilih. Kemudian correction code ini berisi pilihan berbentuk daftar menurun diisi apabila terdapat koreksi fiskal atas akun yang dipilih. Kemudian fiscal amount before tax facilities ini akan terisi otomatis dengan nilai nominal fiskal setelah disesuaikan dengan nilai koreksi fiskal yang diinput pada kolom sebelumnya. Kemudian jika semua kolom sudah terisi, maka tekan tombol save. Kemudian selanjutnya bagian B, yaitu neraca. Elemen neraca terdiri dari dua sisi, yaitu sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas. Tiap saldo akun neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam bagian B ini. Kemudian wajib pajak mengisi akun neraca dalam bagian B seperlunya sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan. Kemudian jika akun neraca dalam bagian B tidak ada dalam laporan keuangan, maka kolom nilai akun neraca dalam bagian B tersebut tidak perlu diisi. Kemudian jika akun neraca dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun neraca bagian B, maka pindahkan nilai akun neraca dalam laporan keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam bagian B. Misalnya pindahkan ke akun goodwill ke akun aktiva tidak lancar lainnya. Kemudian kita langsung menginputkan nominal pada kolom yang sudah disiapkan di samping kanan dari akun yang dipilih. Tampilannya seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Ini juga tinggal dimasukkan saja. Ini juga langsung dimasukkan saja. Kemudian lampiran 2 atau daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen. Selanjutnya untuk tabel yang pertama ini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang tabel kedua yaitu berisi daftar investasi, daftar utang, daftar piutang di perusahaan afiliasi. Tampilannya seperti ini. Kemudian jika telah tersedia data pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen, maka wajib pajak dapat mengubah data yang telah tersedia dengan mengeklik ikon pensil. Ikon ini. Kemudian akan tampil formulir isian untuk mengubah detail data pengurus dan data kepemilikan saham. Tampilannya seperti ini. Kemudian terdapat kolom yang dapat diubah. Sebagai contoh yang pertama country code, ini berisi data negara asal pengurus. Kemudian position, ini berisi data jabatan pengurus. Dan lain-lain. Kemudian jika seluruh kolom sudah dirasa benar, maka tekan tombol save. Selanjutnya bagian B, yaitu daftar investasi, daftar utang, daftar piutang pada perusahaan afiliasi. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini, maka akan tampil halaman formulir seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh NPWP atau TIN number berisi data NPWP pemberi investasi, utang atau piutang. Kemudian name, ini berisi data nama pemberi investasi, utang atau piutang, dan lain-lain. Kemudian jika semua kolom sudah terisi dan disesuaikan dengan perusahaan Anda, maka tekan tombol save. Kemudian lampiran 3. Lampiran ini berisikan data penghasilan dari luar negeri dan data pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak ketiga. Tampilannya seperti ini, untuk tabel penghasilan luar negerinya seperti ini. Kemudian ini untuk tabel pemungutan atau pemotongan penghasilan. Kemudian jika ingin menambahkan data penghasilan luar negeri, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Akan tampil sebuah formulir seperti ini. Berikutnya terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama kolom name, berisikan data nama, kemudian country code, berisikan data negara yang dapat dipilih, kemudian date of transaction, berisikan data tanggal transaksi, dan lain-lain. Dan ini diisi disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save.
Kemudian bagian B yaitu data pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak ketiga. Jika Anda ingin menambahkan data pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak ketiga, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini. Akan muncul formulir seperti ini. Kemudian di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, kolom name berisi data nama pemotong atau pemungut pajak, kemudian tim berisikan data NPWP, pemotong atau pemungut pajak, kemudian text type berisi data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan, dan lain-lain. Kemudian formulir ini diisi dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Jika sudah selesai terisi semua, maka tekan tombol Save. Kemudian lampiran 4 ini berisi data penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh final, baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data penghasilan yang dikenakan PPh final, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil halaman formulir seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, income tax withholder PIN berisi data NPWP pemotong, kemudian income tax withholder name berisikan data nama pemotong, dan lain-lain. Jika semua kolom sudah terisi sesuai dengan perusahaan Anda, maka tekan tombol Save. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini. Kemudian akan tampil sebuah formulir seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, kode berisikan kode objek penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian type of income berisi tipe penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan. Kemudian income source berisi data sumber dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian gross income berisi data jumlah penghasilan bruto atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian ini diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol Save. Kemudian lampiran 5 ini berisikan data rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final per masa pajak. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang pertama bagian A, alamat tempat kegiatan usaha. Ini berisikan data rincian alamat tempat kegiatan usaha. Kemudian data ini terisi otomatis dan bisa diubah melalui menu informasi umum. Dan klik tombol edit untuk mengubah datanya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya bagian B, yaitu rekapitulasi penghasilan bruto. Yang pertama berisikan rincian penghasilan bruto per masa untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian wajib pajak dapat mengubah data yang telah tersedia dengan mengklik ikon pensil. Ini untuk tombolnya. Berikutnya akan tertampil formulir isian untuk mengubah penghasilan bruto per masa. Ini untuk formulirnya. Jika data sudah dirasa benar sesuai dengan perusahaan Anda, maka tekan tombol Save. Selanjutnya lampiran 6, ini berisikan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final. Tampilannya seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama angka 1 diisi dengan jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Kemudian angka 2 diisi dengan nilai kompensasi kerugian fiskal. Ini diambil dari pengisian pada lampiran 7. Kemudian angka 3 penghasilan kena pajak diisi secara otomatis. Hasil perhitungan angka 1 dikurangi angka 2, dan lain-lain. Kemudian semua kolom ini diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda sekarang. Kemudian lampiran 7 ini berisikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Kemudian jika Anda ingin mengubah data perhitungan kompensasi kerugian fiskal, maka tekan tombol pensil yang ada di sini. Kemudian akan tampil formulir. Kemudian disesuaikan dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Jika sudah selesai, maka tekan tombol Save. Kemudian lampiran 8, ini berisikan perhitungan PPh terutang jika memilih menggunakan tarif PPh pasal 31E. Ini diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang. Tampilannya seperti ini. Kemudian lampiran 9, ini berisikan daftar penyusutan dan amortisasi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu harta berwujud, bangunan, harta tidak berwujud. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya jika Anda ingin menambahkan data harta berwujud selain bangunan, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil formulir seperti ini.
Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama kode of asset berisikan data kode harta. Ini terisi sesuai dengan isian jenis harta. Kemudian asset type ini berisi data jenis harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ini terdapat pilihan jenis harta berwujud. Sebagai contoh, yang pertama sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan lain-lain. Kemudian di sini juga terdapat pilihan metode penjujutan komersial. Yang pertama sebagai contoh garis lurus, jumlah angka tahun, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat pilihan metode penyusutan fiskal. Yang pertama yaitu sebagai contoh garis lurus, jumlah satuan produk, dan lain-lain. Kemudian jika data sudah diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang, maka tekan tombol Save. Kemudian jika Anda ingin mendapatkan data harta bangunan, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini. Dan akan tampil formulir seperti ini. Kemudian terdapat pilihan tipe harta bangunan. Yang pertama sebagai contoh, bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk usaha, dan lain-lain. Kemudian jika data sudah diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang, maka tekan tombol Save. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data harta tak berwujud, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil formulir seperti ini. Berikutnya terdapat pilihan jenis harta tidak berwujud. Sebagai contoh, yang pertama ada paten, royalti, merek dagang, dan lain-lain. Kemudian jika semua kolom sudah terisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda yang sekarang, maka tekan tombol Save. Kemudian selanjutnya lampiran 10 ini berisi tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, terdiri dari 4 bagian terpisah. Yang pertama yaitu lampiran 10-A daftar pihak terkait, kemudian lampiran 10-B pernyataan terkait transaksi dalam hubungan istimewa, kemudian lampiran 10-C berisi daftar transaksi hubungan istimewa dengan pihak terkait yang merupakan warga dari negara, kemudian lampiran 10-D berisi ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan data daftar pihak terkait, maka tekan tombol L yang berada di atas di sini, maka akan tampil formulir seperti ini. Kemudian terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama yaitu TIN, berisikan data NPWP pihak terkait dalam hubungan istimewa. Kemudian NAME, berisi data nama pihak terkait dalam hubungan istimewa, dan lain-lain. Jika semua data sudah diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda sekarang, maka tekan tombol Save. Selanjutnya 10-B yaitu pernyataan terkait transaksi dalam hubungan istimewa. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi oleh wajib pajak dan hanya perlu menjawab yes atau no dan disesuaikan dengan perusahaan Anda yang sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian lampiran 10-C yaitu daftar transaksi dalam hubungan istimewa dengan pihak terkait yang merupakan warga dari negara. Jika Anda ingin menambahkan data transaksi dalam hubungan istimewa, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil formulir seperti ini. Berikutnya terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama Name of Transaction Partner, berisi data nama pihak terkait, kemudian Type of Transaction Code, berisi data kode tipe transaksi yang dapat dipilih dari daftar menu yang disediakan, dan lain-lain. Kemudian jika semua kolom sudah diisi sesuai dengan keadaan perusahaan Anda sekarang, maka tekan tombol Save. Kemudian lampiran 10-D yaitu ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal. Dalam ikhtisar tersebut terdapat pernyataan wajib pajak bahwa telah menyelenggarakan master file dan local file berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi afiliasi. Kemudian, wajib pajak juga perlu memperhatikan isian tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian lampiran 11, ini terdiri dari dua bagian terpisah. Yang pertama lampiran 11-A, berisi rekapitulasi biaya-biaya tertentu. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian lampiran 11-B, berisikan perhitungan debt to equity ratio atau DER. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan data promosi, maka tekan tombol Add yang berada di atas sini, maka datanya akan tampil otomatis di sini. Kemudian selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan data entertainment, maka tekan tombol Add yang berada di atas sini, maka datanya akan otomatis tampil di sini.
Kemudian jika Anda ingin menambahkan data rekapitulasi pemberian natura, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka datanya akan tampil otomatis di sini. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data debitur, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka datanya akan tampil otomatis di sini. Kemudian lampiran 11 DSB, yaitu perhitungan debt to equity ratio atau DER, tampilannya seperti ini. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data calculation of debt balance average, maka tekan tombol Add yang berada di sini, maka datanya akan otomatis tampil di sini. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan data calculation of equity balance average, maka tekan tombol Add yang berada di atas sini, kemudian datanya akan otomatis tampil di sini. Kemudian jika Anda ingin menambahkan data calculation of borrowing cost, maka tekan tombol Add yang berada di atas sini, maka datanya akan otomatis tampil di sini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.